Sudah, silakan dinyalakan videonya. Disiapkan buku-bukunya, alat tulisnya. Oke, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita bisa bergabung pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Iqra'u basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan absen terlebih dahulu ya untuk kehadiran kalian. Adam. Hadir sudah. Akmal. Hadir sudah. Andrew. Aidin. Hadir. Danendra. Zaki Royhan. Hadir sudah. Suara saya sudah terdengar jelas? Jelas sudah, alhamdulillah. Oke, terlihat ya. Oke, ya. Anak-anak apakah ada yang jaringannya bermasalah enggak? Lancar semua? Lancar semua? Insya Allah. Oke, ya. Hari ini kita akan belajar tentang, kemarin saya sudah memberikan kalian tugas pendahuluan ya. Tugas pendahuluannya yaitu LKPD. Di LKPD itu ada 2 sesi. Yang pertama adalah sesi sinkron dan sesi asinkron. Saya kemarin minta tolong kalian untuk menyelesaikan sesi asinkronnya. Apakah sudah dikerjakan? Saya sudah. Soalnya mirip-mirip. Soalnya mirip-mirip, ya. Itu apakah kalian menghadapi kesulitan anak-anak? Apakah menghadapi kesulitan? Saya enggak. Oke, enggak. Allah tidak. Oh, tidak menghadapi kesulitan ya. Oke, sebenarnya kemarin itu untuk tugas pendahuluan. Kenapa saya memberikan tugas itu? Karena nanti ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari habis ini ya. Jadi nanti materi itu kemarin saya pernah menyampaikan bahwa trigonometri ini berkelanjutan dan kelanjutannya akan panjang gitu ya. Jadi kenapa kemarin saya memberikan tugas sesi asinkron itu? Karena nanti materi di sana akan kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini nanti. Ya, sebelum nanti kita lanjut ke pembelajaran yang berikutnya, saya akan menunjukkan tugas yang kemarin. Mungkin dari kalian ada yang bisa membantu untuk menjawab tugas yang kemarin kalian kerjakan di sesi asinkron. Ya, saya akan membagikan link Jamboard ini ke kalian anak-anak. Untuk sesi asinkron, jadi sebelum nanti kalian saya kelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab ini. Sudah masuk linknya? Sudah. Oke. Mungkin ada dari kalian yang bisa mengerjakan untuk halaman 1 sampai halaman 2 saja, 2 halaman ini. Mungkin ada yang bisa membantu mengerjakan anak-anak? Pakai rumus cos saja. Pakai rumus cos. Ya, jadi ini ada sebuah tangga yang tangganya itu diberdirikan di dinding gitu ya. Di mana tangga itu membentuk sudut 15 derajat terhadap dinding. Ya. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah bagaimana menghitung jarak antara lantai dengan ujung tangga. Berarti kan lantai kan ada di sini ya, dengan ujung tangga. Berarti yang dihitung adalah ini ya. Pakai cos. Berarti yang dihitung yang ini ya. Betul. Betul. Terus bagaimana cara mencarinya? Nanti pakai rumus cos atau cosinus. Soalnya kan yang ditanyakan sisi sampingnya dari 15 derajat. Oke. Terus tahunya juga samping juga. Jadinya pakai biar cuma satu variabel yang dicarinya langsung ketemu gitu. Langsung cos 15 per 2. Berarti cos 15 sama dengan X per 2. Jadi ketemu berapa? Nanti cosnya jadi cos 60 min 45 gitu. Nanti berarti X-nya itu sebelah sini, 2-nya sebelah sini gitu ya. Benar, Gavin? Lu enggak kan cos kan samping gitu. Samping. Oh iya, iya. X-nya itu sini gitu ya. X-nya sebelah sini ya. Oke, sehingga ketemu berapa? Cos 60 kali, nah itu
Nah itu bentar saya hitung-hitungannya hilang kata saya. Mungkin ada yang bisa membantu dari teman yang lain? Bagaimana cara menghitung cos 15? 45 kurang 30 sudah. Cos, suaramu kurang besar, kurang keras sedikit. Cos. Halo? Ya? Yes. Ya. Cos 45 kurang 30 sudah. 45 kurangi 30 sama Ya. dengan? Sama dengan cos 45 kali cos 30 ditambah sin 45. Cos 45 kali cos 30 ditambah sin 45 dikali sin 30. Kali sin 30. Jadinya berapa? Cos 45 setengah akar 2. 2. Cos 30 itu berapa ya? Setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 terus? Terus ditambah setengah akar 2. Akar 2? Dikali setengah. Setengah saja. Aja. Oke, ya. jadinya berapa ini? Jadinya itu 1/4 akar 6. 1/4 akar 6. Ditambah 1/4 akar 2. 1/4 akar 2. Begini. Ini nilai cosnya. Ya, ini nilai cosnya. Jadi nilai X-nya berapa? Ini kalau saya tuliskan boleh begini ya. 1/4 kali akar 6 plus akar 2 begini ya? Ya sudah. Oke. Loh, ini pakai ini oke. Berarti bagaimana? Terus kelanjutannya. Gimana? Silakan dilanjut Mas Gavin. Silakan dilanjut loh kok Mas Gavin. Kenapa enggak Surya aja? Lupa sudah. Lupa. Terus bagaimana ini kelanjutannya? Selesai nggak sih sudah? Jawaban gitu juga bisa. Atau yang ditanyakan apa? Kapan kalian menghitung? Akar 6 plus akar 2/2. Oke, dimasukkan ke sini ya? Ya. Dimasukkan ke sini. Jadinya cos 15 derajatnya tadi kan sama dengan ini kan? Ya. Oh, ya. Berarti sama dengan 1/4. Jadi. Kenapa? Setengah kali akar 6 plus akar 2. Oh, ini kali 2 gini ya, sama dengan X. Sehingga nanti X-nya sama dengan? Akar 6 plus akar 2/2. Oke, setengah kali akar 6 plus akar 2. Atau akar 6 plus akar 2/2 gitu ya. Jadi X-nya ini ya, ini ada meternya ya, satuannya meter. Begini paham anak-anak? Paham, Ustazah. Ada pertanyaan? Saya mau tanya, Ustazah. Oke, silakan Faras. Kalau misal itu kan segitiga ya, Ustazah. Misalkan saya misalkan segitiga itu kan berarti X-nya itu kan cari misalnya di depan sudutnya yang apa namanya? Yang depannya 90 Ustazah, yang enak itu. Oh, ini. Kalau misalnya saya pakai yang rumus dulu itu bisa nggak Ustazah? Apa harus pakai yang kosinus? Ya, saya pakai aturan sin dulu. Iya, saya pakai gitu dulu Ustazah. Iya, pakai aturan sin dan pakai aturan cos hasilnya sama, bener nggak? Iya, gitu. Saya takutnya beda gitu. Benar, pakai aturan sin benar. Sama kan? Tapi hasilnya sama toh? Sama apa enggak? Nggak tahu, soalnya kemarin beda soal saya makanya gitu. Oke, benar. Ini karena kan ada sudut, ada yang berpasangan kan. Ini kan sudut 90 derajat dan panjang 2. Gini kan, ini kan berpasangan. Kemudian ini 15. Berarti kalau di sini 15, ini 75 gitu kan. Oke, berarti dicari yang X-nya sini. Boleh pakai aturan sin boleh, tapi hasilnya sama nanti. Oh, berarti kalau gitu cari sin 75 terus Pak perbandingan kayak biasanya gitu. Benar. Kalau kamu sudah ngitung belum? Kayaknya sih. Ustazah, yang ditanya yang ujung lantai sama ujung tangga. Kemarin pakai itu soalnya. Iya, benar yang ditanya itu ujung lantai sampai sini. Ini bisa dikerjakan dengan aturan sinus dan aturan kosinus, ya. Ini bukan aturan kosinus ya sebenarnya. Ini itu definisi dari kosinus sendiri. Gitu ya. Iya. Samping per depan miring. Samping per miring. Gitu. Sampai sini paham anak-anak? Oh, saya salah berarti sudah. Saya kira ujung tangga itu gimana? Oh, ujung yang sini tak maksudnya? Iya, saya kira gitu. Oh, iya. Ini ujung atas tangga ya sebenarnya ya. Sudah ada penjelasan di sini. Kurang teliti saya berarti. Iya, gitu ya. Anak-anak ini pembelajaran yang kemarin sudah kita pelajari. Apakah ada kesulitan di sini anak-anak untuk memahami soal? Kemarin kalau misalkan kalian membuka soal di sesi asinkron itu kan ada soal
pada masalah di poin B, kalian memanfaatkan rumus jumlah dan selisih dua sudut dalam trigonometri. Ini tadi kan pakai rumus selisih di kosinus ya, sudut di kosinus ya. Gini, bandingkan dan buktikan apakah pernyataan berikut ini benar. Kalau saya punya sin X plus minus Y sama dengan sin X plus sin Y, benar enggak? Salah. Salah. Sudah dibuktikan, Gavin? Tapi sudah pasti salah sudah. Sudah pasti salah. Kenapa kok kamu? Ya kenapa kok menyimpulkan salah? Ya kalau misalnya kalau sin X plus minus yang dalam kurung misalnya 90 tambah 90 jadi 180 sudah. Terus kalau di sin X tambah sin Y betulan 90 tambah 90 hasilnya beda lah nanti sudah. Oke, sip, sudah terbukti ya. Jadi kalau misalkan di sini sin 90 tambah 90 kan sin 180. Sin 180 itu berapa? 0. Apakah sama dengan sin 90 tambah sin 90? Jadinya 2 nanti sudah. Iya, ini jadinya 2, jadi nggak sama ya. Ini harusnya plus saja ya ini ya. Iya. Bukan plus minus ya, tapi plus saja. Kemudian begitu juga untuk yang cos. Bagaimana ini? Kalau cos X plus Y, apakah sama dengan cos X plus cos Y? Oh, sudah diuruk-uruk itu salah. Kenapa kok salah? Sama seperti tadi sudah alasannya, saudara. Alasannya sama. Misalkan pakai cos 90 tambah cos 90, cos 90 tambah 90 kan berarti cos 180 ya. Cos 180 itu berapa? 1. Kok 1? Minus 1. Min 1. Terus kalau misalkan di sini cos 90 tambah cos 90? Ya 0 sudah. 0. Oke, sip. Wih, sudah pinter-pinter ya. Tadi adalah pengantar dari pembelajaran kita hari ini. Saya akan menampilkan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini nanti, ini sudah muncul ya di kalian ya. Hari ini nanti kita akan belajar konversi rumus trigonometri. Ya. Begini. Anak-anak sudah tampil semua di halamannya? Oke. Ya, jadi kita nanti belajar tentang konversi rumus trigonometri. Ini, jadi nanti apa aja yang akan kita pelajari anak-anak? Yang pertama adalah nanti kan tadi kalian sudah menunjukkan bahwa sin A plus minus B itu berbeda dengan sin A plus minus sin B. Begini ya. Nanti kita akan belajar bagaimana mengonversi rumus ini ke bentuk perkalian trigonometri gitu ya. Jadi hari ini kita belajar ini yang tadi tidak sama, yaitu sin, terus cos, terus ini tan, ini nanti pengayaan anak-anak. Untuk tan sama kotangen ini adalah pengayaan. Kemudian nanti kita setelah mengkonversi bentuk ini ke bentuk perkalian, kita akan belajar untuk yang perkaliannya. Jadi bagaimana kita mengkonversi bentuk perkalian trigonometri ke bentuk penjumlahan, gitu ya. Jadi ini adalah materi pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Jadi materinya adalah tentang rumus-rumus trigonometri. Jadi rumus-rumus trigonometri itu ada yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Untuk kali ini kita belajar yang konversi, ya, konversi penjumlahan ke perkalian sinus dan kosinus. Kemudian materi prasyaratnya yang tadi sudah kalian pelajari yaitu jumlah dan selisih sudut pada trigonometri. Nanti apa saja yang akan kita capai? Yang pertama adalah kita bisa mengaplikasikan konversi rumus penjumlahan sinus dalam trigonometri dan juga yang kosinus ya. Ini adalah keterampilannya. Jadi kalau kalian sudah bisa menghitung, kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konversi penjumlahan pada sinus dan kosinus. Ini adalah tujuan kita, gitu ya. Jadi ini nanti waktunya adalah 2 kali 45 menit atau 90 menit. Nanti untuk penilaiannya, saya akan mengambil dari hasil pengerjaan LKPD kalian dan post-test di akhir sesi. Ya, jadi ini mungkin pengantar sebelum kita mempelajari anak-anak tentang ayat yang ada di surat Yunus ini, ayat 5. Jadi kalau kalian baca di surat Yunus, mungkin ini familiar ya dengan ayat ini. Jadi artinya adalah dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.
Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi anak-anak, adanya fenomena alam yang ada di muka bumi ini, pergantian siang dan malam, itu sebenarnya adalah tanda-tanda untuk orang yang mengetahui, anak-anak ya. Jadi Allah itu memberikan penjelasan kepada kita supaya kita mampu menangkap pesan-pesan yang dikirimkan oleh Allah, maka kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang mengetahui, di mana dalam pergantian siang dan malam itu kan kalau mungkin di pergantian tanggal baru di bulan baru bulan Hijriah ya, mungkin kalian pernah mendengar, oh ini belum muncul bulannya gitu ya, masih berapa derajat seperti itu kan mengapa kita perlu belajar trigonometri ya, untuk memahami fenomena-fenomena itu ya, untuk supaya ada orang yang ahli di bidang sana, anak-anak ya. Jadi untuk pergantian tanggal saja kita harus melihat ke tepi laut apakah bulan baru itu sudah muncul atau belum gitu ya, atau di pegunungan gitu ya. Jadi ya kita harus belajar tentang ini gitu ya anak-anak ya, supaya nanti ada orang-orang yang ahli di bidang ini gitu ya. Sekarang saatnya kalian berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD. Nanti ada 5 bagian yang sudah saya tampilkan di Jamboard ya. Nanti setiap kelompok saya minta untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD itu. Ini sudah saya beri template-nya, tinggal anak-anak mengisi aja di sana sesuai dengan kelompok masing-masing gitu ya. Jadi nanti kalian mempelajari tentang bagaimana mengkonversi itu bentuk trigonometri yang penjumlahan sama pengurangan yang berlaku pada sin dan cos saja ya. Itu ya. Sebelum saya bagi kelompok anak-anak, saya ingin memastikan apakah kalian sudah memahami materi sebelum materi ini ya. Untuk itu silakan kalian mengakses soal pretest yang ada di akun e-learning kalian. Jadi kalian silakan masuk, ini tidak sulit kok. Insya Allah tadi sudah terbahas ya. Jadi silakan kalian masuk ke akun e-learning ya. Kemudian silakan masuk ke rumus konversi penjumlahan perkalian. Di sini ada pretest. Itu ada 4 soal yang insya Allah gampang. Silakan kalian mengerjakan soal pretest ini. Saya pengen ngecek seberapa jauh kalian sudah memahami materi sebelum ini. Silakan diakses sekarang anak-anak. Yang sudah selesai Adam sama Surya. Ya. Anak-anak sudah 5 menit ya. Ya, itu tadi saya cek untuk nilai kalian, insya Allah ini sudah sebagian besar sudah memenuhi target ya. Sudah minimal 75 gitu ya. Mungkin ada beberapa yang nilainya masih kurang. Jadi ini nanti perlu peningkatan ya untuk yang materi sebelum ini ya. Nanti kita akan diskusi, yaitu tadi hanya tugas pengantar saja. Saya ingin mengetahui seberapa tinggikah kalian terhadap materi sebelumnya gitu ya. Saya membagi kalian ke kelompok kalian masing-masing anak-anak. Silakan join ya. Untuk cos X min Y, nanti jadinya tanda hubungnya jadi plus. Cos X kali cos Y ditambah sin X kali sin Y. Nah, itu karena berikutnya karena ditambah cos X plus Y ditambah cos X min Y, habis itu ya tinggal ditambahkan saja di antara dua itu. Karena tanda hubungnya tambah, jadi nggak perlu ganti simbol yang di sebelah kirinya. Untuk cos X min Y-nya tetap habis itu setelah ditambah-tambah cos X sama cos Y-nya kan sama-sama plus jadinya 2 cos X cos Y, karena yang di sin X sin Y satunya minus sin X sin Y, satunya plus sin X sin Y, jadi kan jadinya habis, jadinya 0, nggak usah ditulis, jadi cuma 2 cos X cos Y. Oh, sudut X plus Y itu sama dengan sudut A. Benar. Berarti sudut X min Y itu sama sudut B. B, benar. Misalkan cos X plus Y kan sama dengan A. Berarti kalau misalnya X itu kan berarti cos A tambah A plus B per 2 tambah A min B per 2 gitu. Jadi pertama kita jabarin sudah cos X plus Y itu kan sama dengan cos X kali cos Y kurangi sin X kali sin Y. Begitu pula kita jabarin cos X min Y, yang mana sama dengan cos X kali cos Y ditambah sin X kali sin Y. Oke. Terus kan di sini kan perintahnya dikurangi, tahu sudah. Iya. Ini dapat disimpulkan cos X plus Y dikurangi cos X min Y sama dengan min 2 sin X kali sin Y. Oke. Terus di sini tuh dibuat perumpamaan, sudah. Jika X plus Y sama dengan A,
sama X min Y sama dengan B, maka diperoleh X sama dengan A plus B per 2 dan Y sama dengan A min B per 2. Terus dari sini kita tinggal masukkan aja ke rumus min 2 sin X kali sin Y. Dengan cara mensubstitusi, saudara. Jadinya cos A min cos B sama dengan min 2 sin A plus B per 2 kali sin A min B per 2. Oke, sip. Sudah selesai anak-anak diskusinya dengan kelompok? Sudah, insya Allah. Kalau diskusi Sudah. saja mah. Sudah paham belum? Insya Allah. Ya Allah. Ya dikit-dikit lah sudah. Enggak. Dikit-dikit. Iya, nggak bisa langsung sehari itu kayaknya nggak bisa. Mungkin butuh latihan dikit gitu. Oh, butuh latihan. Oke, nanti tak kasih latihan kalau gitu ya. Ini ya. Blunder. Blunder. Aduh, salah nggak gitu, blunder. Oke. Ya, anak-anak karena hampir semua sudah kembali, mungkin bisa mempersiapkan kelompok tutor 1 untuk presentasi terlebih dahulu. Silakan perwakilan tutor 1 untuk presentasi. Main Aldi. Oke, nanti disebutkan ya siapa Iya. namanya ya yang presentasi. Enggak, itu kan karena itu saja, karena kan ditambah toh. Jadi Ya. ya tinggal ditambah. Kalau sudah ditambah gitu kan, yang kiri ditambah jadi hasilnya itu sin X plus Y ditambah sin X min Y gitu kan. Nah, yang kanan itu juga ditambah jadi cos X sin Y-nya itu ditambah min cos X sin Y jadi hilang gitu loh saja. Terus Oke. yang sin X cos Y-nya itu kan ditambah sin X cos Y jadinya 2 sin X cos Y gitu saja. 90. Nanti jadinya 2 sin 60 dikali cos 45. Sin 60 itu setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2 dikalikan jadinya setengah akar 6. Sekian saja. Oke. Ada pertanyaan anak-anak dari tutor lain? Tidak ada. Oke, Lah, jika biasanya berarti kalau misalnya di UH gitu langsung masukin rumus yang udah jadi gitu aja ya, Mas ya. benar. Benar. Gampang ya, Paras ya. Insya Allah. Oke, siap Cuman- latihan kok ya. Oke, lanjut tutor 2 anak-anak. Silakan. Mungkin satu aja ya. Nanti yang share screen kan tampilannya sama ya. Nanti Iya. bisa melanjutkan aja gitu ya. Oh ya. Terima kasih Mas Hendro. Oke, karena ini yang masih yang ribet-ribet mungkin karena tidak sesuai gaya saya mungkin dari tutor 3 mungkin akan mengirim profesor yang lebih ahli untuk menjelaskan. Monggo Mas Gavin dari tutor 3. Oh, jadi ini tadi Faras cuma pembawa acara gitu ya. Iya, sudah. Saya kan sudah ahli ginian, sudah. Oke. Silakan. Oke. Terima kasih Mas Faras. Jadi kita dapat tugas untuk membuktikan rumus konversi penjumlahan keperkalian pada kosinus. Nah, jadi pertama kita dapat dua rumus yaitu cos X plus Y sama cos X min Y. Ini sebenarnya bisa dijabarkan ketemu cos X kali cos Y min sin X kali sin Y untuk cos X plus Y. Itu ada rumus matematisnya, tapi nggak saya bahas sekarang karena bakal panjang, itu bab sebelumnya. Saya asumsikan anak desi sudah paham semua. Kok bisa jadi cos X plus Y jadi cos X kali cos Y min sin X kali sin Y. Itu sudah dibahas sebelumnya Mas Gavin. Silakan dilanjutkan. Ya, itu berlaku sama dengan cos X min Y juga. Itu juga ada rumus matematisnya, nanti jadinya hasilnya ketemu seperti yang di layar. Seperti itu. Nah, setelah itu, karena ini rumus konversi penjumlahan, jadinya antara dua ini kita jumlahkan, yaitu cos X plus Y ditambah cos X min Y. Ya tinggal kita masukkan saja cos X plus Y ketemu apa? Cos X kali cos Y min sin X kali sin Y dimasukkan di sini. Mungkin saya anotit sebentar. Mas ya. Enggak kelihatan ya? Sebentar. Lagi ini aja. Di sini ada ini untuk yang cos X plus Y-nya. Di sini kan sama kayak yang di sini, sama kayak yang di sini. Habis itu untuk yang cos X min Y-nya sama juga kayak di sini, sama juga kayak di sini. Sama juga kayak yang di sini. Yang di cos X min Y rumusnya. Itu tinggal dimasukkan saja. Pokoknya nanti dikasih tanda hubung plus. Karena di sini dijumlahkan, maka di sini dengan cos X plus kali cos Y-nya ini juga plus kan. Di sini juga ada plus, tapi kan nggak perlu dituliskan kan. Semuanya sudah tahu kalau ini nilainya positif. Karena dua-duanya plus positif, jadinya punya 2 positif di sini, jadi 2 kali cos X kali cos Y. Di situ ketemu. Kali cos X kali cos Y. Habis itu untuk sin X kali sin Y gimana? Yaitu juga dikalkulasikan juga, tapi ternyata di sini untuk sin X kali sin Y-nya di satu sisi di sini itu kenanya hasilnya minus. Nah, sedangkan di sini plus. Karena minus ketemu plus dan jumlahnya sama-sama, jadinya habis di sana, jadinya 0 di sini. Sebenarnya ini ada tulisan tambah 0 nggak apa-apa, tapi kan nggak penting juga kan. Jadinya tidak cukup begini saja.
ketemu rumus kayak gini. Oke, bisa dilanjutkan. Oke, silakan Mas Andrew. Berikutnya. Nah, kan tidak lengkap rasanya kalau penjelasan tanpa ada latihan soal. Oke, kita langsung saja latihan soal, yaitu ada soal yang pertama ada cos 75 ditambah cos 15. Nilai eksaknya itu berapa sih? Itu sudah dijelaskan, yaitu pertama masukkan rumusnya, yaitu 2 cos kali A plus B per 2 dikali cos A min B per 2, lalu dihitung-hitung hasilnya setengah akar 6. Bagus kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konversi pengurangan yang cos A min cos B. Nah, untuk pertama, kita pakai cos X plus Y, itu kan sesuai rumus yang sebelumnya kita pelajari, itu kan cos X plus Y sama dengan cos X kali cos Y min sin X kali sin Y. Ya, habis itu di bawahnya ada cos X min Y, sesuai rumus yang kayak kita pelajari dulu sama, hanya saja bedanya digantikan plus. Nah, dari sini kita kurangi, nanti hasilnya akan menjadi min 2 sin X kali sin Y. Kenapa? Soalnya yang cos X kali cos Y dikurangi dengan cos X kali cos Y, itu kan hasilnya 0. Nah, terus min sin X kali sin Y dikurangi sin X kali sin Y, nanti hasilnya min 2X min 2 sin X kali sin Y. Gitu. Nah, jika X plus Y sama dengan A, X min Y sama dengan B, itu bisa dieliminasi. Untuk mencari X-nya, jadi bisa Y kurangi Y, segitu A kurangi B, sedangkan X tambah XJ-nya 2X sama dengan A tambah B, jadinya maka diperoleh X sama dengan A plus B per 2. Namun jika mau nyari nilai Y-nya, itu berarti dikurangi. Jadi X kurangi X, Y kurangi min Y, sama dengan A kurangi B. Jadi ketemunya itu 2Y sama dengan A min B. Jadi ketemunya diperoleh Y sama dengan A min B per 2. Sekarang masuk ke contoh soal. Nah, dari tadi kan soalnya kan tentukan aja. Sekarang cari nuansa baru, buktikan. Oke. Tanpa tabel trigonometri atau kalkulator, buktikan bahwa cos 75 min cos 15 sama dengan min setengah akar 2. Nah, itu pakai cara yang tadi ya, yang cos A min cos B sama dengan min 2 sin A plus B per 2 sin A min B per 2. Nah, cara ngitungnya gimana, Mas Fian? Oke, mungkin cara ngitungnya ya, Mas Zaki ya. Ya, setelah kita tahu rumusnya cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah A plus B sin setengah A min B, kita tinggal masukkan aja. Cos 75 dikurangi cos 15 sama dengan min 2 sin setengah 75 ditambah 15 dikali sin setengah 75 min 15. Dari sini kita bisa dapat kalau cos 75 dikurangi cos 15 sama dengan min 2 sin 45 kali sin 30 sama dengan min 2 kali setengah akar 2 yang mana tadi sin 45 dikali setengah yang mana tadi sin 30. Sehingga kita dapat hasilnya min setengah akar 2 yang mana hasil akhir dari cos 75 kurangi cos 15. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan di atas, cos 75 kurangi cos 15 sama dengan min setengah akar 2 adalah benar atau memang benar atau tidak salah. Jadinya mungkin dari sini contoh soal kita itu bisa dilihat ya bahwa ini sudah terbukti atau memang rumusnya benar-benar konkret. Nah, itu cukup sekian dari tutor kami. Mungkin sekiranya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya presentasinya ya. Serasa menghadiri upacara bendera ya, enggak ya? Kayak ada kuis gitu ya. Iya, sudah. Oke. Berwibawa sekali yang menyampaikan itu, sudah. Enggak bagus banget ya. Upacara saja, sudah. Iya. Oke, bagus ya. Jadi ini ada inovasi baru ya. Kalau lainnya tadi menghitung, ini dikasih soal untuk membuktikan ya. Benar ya ini ya. Ketika ada cos dikurangi cos, berarti rumusnya adalah min 2 sin begitu. Sejauh ini anak-anak, apakah kalian ada kesulitan? Paham? Ya. Insya Allah sudah. Selama belum ada variasi soal yang merepotkan. Oke, ya. Perhatikan anak-anak, jadi ini tadi kita sudah belajar tentang bagaimana menjumlahkan sin dengan sin, kemudian mengurangkan sin dengan sin, menjumlahkan cos dengan cos, dan mengurangkan
kos dengan kos gitu ya. Lah, apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Silakan tutor 5 untuk menyampaikan. Oke, jadi untuk dari kelompok 5 yaitu untuk menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya adalah perkalian pada sinus dan kosinus kita mendapatkan 4 rumus yang berbeda. Jadi pertama dari sinus, yang sinus plus sinus tambah sinus. Jadi ini adalah sinus X tambah Y tambah sin X min Y, kan rumusnya dari 2 sin X kali cos Y. Kita dapatkan dari pembelajaran hari ini, jadi rumusnya sin A tambah sin B sama dengan 2 kali sin A tambah B per 2 dikali cos A min B per 2. Kemudian juga ada rumus dari sin A min sin B, yang dari sin X plus Y min sin X min Y per 2 menjadi 2 kali sin X min Y menjadi 2 kali cos X kali sin Y. Kita dapatkan rumus dari pembelajaran hari ini, sin A min sin B sama dengan 2 kali cos A plus B per 2 dikali sin A min B per 2. Kemudian juga ada rumus dari cos, akan dibacakan oleh Mas Nendra. Oke, mungkin Mas Nendranya tidak ada ya, mungkin ada masalah. Ya sih, saya lanjutkan saja untuk dari cos X plus Y ditambah cos X min Y, dari rumus 2 cos X cos Y, kita dapatkan rumus dari pembelajaran hari ini menjadi 2 cos X A plus B per 2 dikali cos A min B per 2. Kemudian dari cos X min cos Y, dari cos X plus Y min cos X min Y sama dengan min 2 sin X kali sin Y, kita dapatkan rumus dari pembelajaran hari ini, min 2 sin A plus B per 2 dikali sin A plus B per 2. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas anak-anak? Sudah jelas? Oke. Ya, silakan ditutup share screen-nya. Ya. Ya, jadi itu tadi anak-anak yang sudah kita pelajari tentang penjumlahan sama pengurangan trigonometri yang dikonversi ke bentuk perkalian ya. Itu tadi sudah dijelaskan oleh tutor 5 apa saja yang menjadi bentuk dari masing-masing dari konversi gitu ya. Jadi tadi kalau misalkan sin A tambah sin B berarti hasilnya adalah 2 sin A plus B per 2 dikalikan cos A min B per 2. Tapi kalau sin dikurangi sin A kurangi sin B berarti 2 kali cos A plus B per 2 dikalikan sin A min B per 2. Begitu ya. Ya mungkin itu adalah yang tadi kita pelajari anak-anak. Jadi kita sudah mempelajari salah satu ilmunya Allah ya. Salah satu ilmunya Allah. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena trigonometri itu sebenarnya ilmunya Allah yang baru kita pelajari saat ini. Ya, yang sebenarnya aplikasinya itu banyak di kehidupan. Tadi saya menyampaikan di salah satu ayat Al-Quran bahwa dalam proses bumi berrotasi atau mungkin pergantian siang dan malam itu pun juga membutuhkan ada ilmu trigonometri di sana ya, yang mungkin baru kita pelajari sedikit bagian dari situ ya. Ini adalah salah satu bentuk cara kita untuk mempelajari ilmu Allah ya. Jika anak-anak tidak ada pertanyaan, ini ada sesi terakhir yaitu kita post test ya. Silakan kalian akses akun e-learning kalian anak-anak. Di post testnya itu ada di bagian sini. Sebentar, ini kan ada yang di bawah sini anak-anak. Sama enggak ya tampilannya dengan kalian? Ya, silakan kalian akses di sana. Oke, siap. Silakan dikerjakan sekarang anak-anak. Ya, silakan anak-anak untuk mengerjakan post test pada pagi hari ini. Silakan diakses post testnya di akun e-learning kalian. Oke, sudah bisa akses? Sudah bisa kita akses. Bisa. Sudah, 5 soal ya sudah. Iya. Ya, silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Oh, siap sudah. Oke anak-anak, apakah dari post test tadi ada kesulitan yang dihadapi? Mungkin beberapa variasi sedikit sudah, tapi kayaknya kalau konsepnya masih kita pegang teguh, kayaknya sih alhamdulillah aman sudah. Alhamdulillah aman ya. Sudah paham ya? Insya Allah, oke. sudah. Ya, sebelum saya menutup pertemuan ini, silakan kalian klik polling yang ada di layar kalian. Seberapa
besar pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini, anak-anak? Oke, sudah 22 dari 23, kurang 1 anak ini. Siapa yang belum jawab? Oke, silakan tampilkan. Ini, silakan disaksikan ini hasil pollingnya. Jadi, alhamdulillah ya, sebagian besar kalian sudah paham untuk pembelajaran hari ini. Semoga untuk berikutnya kita lebih paham lagi gitu ya. Mungkin untuk pertemuan berikutnya karena capaiannya sudah baik, nanti saya akan koreksi lagi untuk hasil post test kalian. Semoga hasilnya juga. Kalian sudah tampil belum? Ini. Baru tampil satu. Oh, baru tampil ya. Ini sebagian besar menyatakan bahwa kalian sudah paham ya, antara 90% sampai 100%. Kemudian berikutnya sudah baik di pemahamannya. Artinya kalian sudah paham. Menurut kalian sudah paham. Nanti akan saya koreksi lagi untuk hasil post test kalian. Semoga hasilnya memuaskan juga ya, sehingga kita bisa lanjut ke materi berikutnya itu secara lancar gitu ya, karena kan materinya berkelanjutan dan apa itu syarat ya. Jadi kalau kalian pengen bisa berikutnya itu sebelumnya itu harus bisa gitu ya. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan berikutnya. Kita akan belajar tentang bagaimana mengkonversi perkalian trigonometri menjadi bentuk penjumlahan dan pengurangan di trigonometri. Ya, silakan nanti dipersiapkan untuk mengerjakan LKPD berikutnya anak-anak di sesi asinkron. Kemudian nanti akan kita diskusikan bersama di pertemuan berikutnya. Ya, karena waktunya sudah mau habis, mungkin itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Kalau mboten sudah. Oke, sudah paham ya? Ya, mohon maaf untuk pertemuan hari ini apabila terjadi kesalahan atau kekurangan. Semoga itu ya bisa kita perbaiki di berikutnya. Itu saja dari saya. Iqra'u hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan bacaan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah. Ya, sama-sama. Terima kasih ya.